Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa kabar anak-anakku, adik-adikku semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar buku tema 3 subtema 4 pembelajaran 6 untuk kelas 3 SD. Ayo berlatih. Kamu telah belajar berbagai perubahan wujud di sekitarmu. Perubahan wujud dialami dalam kehidupan sehari-hari. Alam dipersiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Perubahan wujud benda merupakan contoh buktinya. Nah, ini adalah satu contoh perubahan wujud. Air laut menjadi garam, gulali, ya kan? Terus embun, ya kan? Terus ada angin, ya kan? Nah, di sini ada siklus atau proses terjadinya hujan. Mari rangkum pengetahuanmu tentang perubahan wujud di sekitarmu. Berikut ini ada tabel peristiwa jenis perubahan wujud yang terjadi, penjelasan perubahan wujud. Bertani garam. Nah, perubahan wujudnya yaitu menguap. Penjelasannya air laut menguap yang tersisa butir garam. Membuat es krim itu adalah proses membeku. Es krim yang sebelumnya cair membeku. Embun pagi itu adalah mengembun. Uap air berubah menjadi titik-titik air. Membuat gulali itu adalah membeku. Adonan gulali membeku setelah dingin, membeku atau memadat ya, atau menjadi padat. Terjadinya hujan, menguap. Air laut menguap karena terkena sinar matahari. Buatlah kalimat dengan kata berikut. Nah, 1. Menguap. Air laut menguap saat terkena panas matahari. 2. Wujud perubahan wujud benda disebabkan pemanasan dan pendinginan. 3. Menyublin. Kamper akan menyublin saat dibiarkan di udara terbuka. Membeku. Minyak goreng membeku saat terkena udara dingin. 5. Padat meja, termasuk salah satu benda padat. 7. Mencair. Es batu akan mencair jika dibiarkan di udara terbuka. 7. Gas. Uap air termasuk benda gas. 8. Cair. Minyak goreng termasuk benda cair. 9. Mengembun. Uap air yang berada di sekitar gelas yang berisi es akan mengembun. 8. Proses. Proses mencair membutuhkan panas. Ayo berlatih. Perubahan wujud di alam terjadi setiap saat. Perubahan wujud dapat ditemui saat beraktivitas di dalam maupun di luar rumah. Susunlah aktivitasmu sehari-hari, mulai dari bangun tidur di pagi hingga kembali tidur di malam hari. Perhatikan jadwalmu kepada Perlihatkan jadwalmu kepada temanmu. Apakah kalian mempunyai kegiatan yang sama? Nah, ini adalah contoh yang sudah saya buatkan ya, mulai dari pagi sampai malam. Waktu, nah, jelas kegiatannya dan lama kegiatannya, misalnya dari jam 5 sampai jam 5.30 mandi dan sholat subuh, lama kegiatannya 30 menit. Jam 5.30 sampai jam 5.45 membersihkan kamar tidur, lama kegiatan 15 menit. Jam 5.45 sampai ke jam 6.15 sarapan pagi 30 menit. Jam 6.15 sampai jam 7.45 berangkat sekolah 30 menit. Jam 7.45 sampai jam 7 membersihkan kelas 15 menit. Jam 7 sampai jam 12 mengikuti pelajaran di sekolah selama 5 jam. Jam 12 sampai jam 12.30 pulang sekolah 30 menit. Jam 12.30 sampai jam 15.00 mandi, sholat zuhur, dan tidur siang 3 jam 30 menit. Jam 15 sampai jam 21 malam itu kegiatannya sholat asar, mandi, sore sholat maghrib, menonton TV, makan malam, dan belajar. Ini masih ada yang kurang ya, sholat isya. Sebentar kita tambahkan sholat isya.
Itu selama 6 jam. Jam 21 sampai jam 5 pagi tidur malam selama 8 jam. Ayo mengamati. Siti tinggal di desa. Masyarakat desa tempat tinggal Siti rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan antar sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda, agamanya pun berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk, juga membantu. Bagaimana dengan lingkungan tempat tinggalmu? Apakah setiap orang di lingkungan tempat tinggalmu menunjukkan sikap saling bersatu? Nah, berilah tanda centang keadaan yang menunjukkan sikap saling bersatu. Nah, berikan tanda centang ya, yang keadaan saling bersatu. Rukun dengan tetangga itu bersatu ya. Saya saling menyapa jika bertemu dengan tetangga, itu bersatu, centang ya. Menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan, sama, dicentang bersatu. Menggunakan barang tetangga tanpa izin, nah itu tidak bersatu ya. Itu harus izin dulu ya, itu silang. Menjenguk tetangga yang sedang sakit, itu adalah sikap saling bersatu dan membantu ya kan. Centang. Bermain bersama tetangga sebaya sekitar, centang. Bergotong royong membersihkan lingkungan, nah itu bersatu. Membunyikan musik yang disukai dengan volume keras, nah itu tidak ya kan. Silang. Memberi pertolongan kepada tetangga yang akrab saja, nah itu juga sama, itu tidak. Berbagi makanan dengan tetangga, centang. Ayo bercerita, ceritakan lingkungan di sekitar rumahmu. Ceritakan pengalamanmu menolong tetanggamu yang membutuhkan bantuan. Tuliskan pada tempat yang bersedia. Nah, ini adalah contoh nak ya. Contoh, silakan kalian membuat imajinasi contoh sesuai imajinasi kalian masing-masing. Tetangga adalah orang yang hidup berdekatan dengan tempat tinggal kita. Sebagai makhluk sosial yang baik, kita harus bisa menyesuaikan diri dan dengan lingkungan dan sosial di sekitar kita. Dengan demikian akan tercipta suatu kehidupan yang nyaman, rukun, damai dan sejahtera antara diri kita dengan para tetangga. Siapa yang akan menolong kita dan keluarga pertama kali ketika ada pencuri atau kebakaran misalnya? Pengalamanku menolong tetangga adalah dengan menawarkan bantuan kepada tetangga yang sedang bermasalah, kekurangan atau lainnya. Demikian anak-anakku, semoga kalian mengerti dan tetap belajar dan terus belajar, dan semoga apa yang disampaikan bisa membantu para orang tua untuk menjelaskan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.